video Instagram. Yang memviralkan dulu siapa? Ya, kalau menurut saya sih ya Bang ya, kita para netizen ini tidak mau tahu siapa yang memviralkan, siapa yang bermain. Ya, kita nggak mau tahu. Kalau kita pikir apakah ini permainan daripada satu oknum gitu agar memviralkan kasus drama Korea, ya kita nggak tahu. Sekarang kan posisinya udah santer gitu loh. Apakah ini untuk memanipulasi yang lain gitu, kita kan nggak tahu. Yang penting yang kita lihat, apalagi kami ini adalah para emak-emak, para ibu, yang kami lihat di mana sekarang posisi daripada bayi yang masih menyusui. Itu yang kami komentari. Kalau bayi itu masih menyusui dan posisinya masih ada di nah kan nggak wajar dong. Berikan anak itu yang masih menyusui kepada ibunya. Otomatis kalau seseorang memisahkan anak yang sedang menyusui dari ibunya, berarti itu penyiksaan bayi. Itu Bang, gitu loh. Jadi yang kita komentarin bukan yang lain, gitu loh. Nah, anaknya yang sedang menyusui, berikanlah kepada ibunya, gitu. Nah, sejajarnya seorang ibu nggak mungkin menyiksa, menelantarkan anak kandungnya. Itu aja sih Bang. Ya, jadi masalah bayi yang menyusui itu yang lebih kita permasalahkan gitu loh Bang. Kenapa nggak kasih aja anak itu kepada ibunya, kan beres gitu. Nah kira-kira gimana ya netizen ya? Nah kira-kira ya begitu ya netizennya. Bagaimana dengan netizen yang lain? Ya kalau Bang Hotman mau jadi lawyernya si si Denmas Wong itu ya nggak masalah, kan nggak peduli kitanya. Yang kita pedulikan adalah bayi yang masih menyusui. Ya oke netizen ya. Sampai semarah itu Bang Hotman, sampai nggak ada kata-kata Ibu Ami lagi, tapi si Ami di tayangan ini beberapa kali diapain Bang Hotman sama Ibu Ami sampai semarah itu. Coba tanyakan sama si Ami itu, berani nggak bilang kalau anaknya itu mau bundir? Nah ini justru kenapa ya anaknya mau bundir, kok yang disalahin Ibu Ami ya? Terus kenapa anaknya mau bundir? Ada apa di keluarga ini? Kok mau bundir dia? Nah itulah, mudah-mudahan Bang Hotman bisa menyelesaikan dalam waktu 2-3 hari. Namanya juga pengacara kondang, nggak pakai lama ya kan? Ya tapi 2-3 hari juga lama kalau buat bayi tidak menyusui. Kembalikan dulu aja sambil proses gitu kan. Hitam atas putih atau enggak, setiap mau menyusui kasihin, terus ambil lagi, ya nggak apa-apa dong, yang punya duit, yang punya kuasa ya kan. Jadi yang penting bayi ini mendapatkan haknya untuk menyusui, itu aja sih kalau aku mah. Mudah-mudahan semua masalahnya bisa terselesaikan, dan kalau bisa di sana dia ya berantemnya, udah jangan di Indonesia dulu deh, di sana di pengadilan Singapura selesaikan ya, Bapak Brewos, Bapak Eden Won, Ibu Ami selesaikan di sana. Kalau udah selesai, udah bercerai, udah bagi gonogini, itu mah harus, itu mah wajib. Kalau gonogini mah nggak ada tawar menawar. Terus bolehlah bermain yang gembira di sini ya. Jangan dijadiin WC nih Indonesia ini ya. Jadi seolah-olah kalian enak-enak di sana, bercinta-cintaan di sana, love you di sana, datang berantem di sini. Hah? Jangan dong. Jadikan Indonesia ini tempat indah, punya istri baru dari orang Indonesia. Ya kan, selebritis Indonesia. Ya kan, dapat selebritis loh. Hotman,
nggak ada kali kita tuh menganggap abang itu pengacara receh atau mengambil-ngambil kasus receh. Ya enggak lah, kita kan tahu kemewahan gaya hidup abang, belum lagi kredibilitas abang sebagai pengacara ya kan, yang sering yang membela kasus-kasus besar di luar negeri dan dalam negeri ya kan, belum lagi latar belakang pendidikan abang ya kan, ya nggak mungkin kan. Nah, cuman di sini yang bikin jadi receh itu karena abang berpihak membela Pak Edan Wong yang jelas-jelas pengen memisahkan, yang ingin memisahkan ibu dan anak, yang jelas-jelas anaknya itu masih membutuhkan ASI seorang ibu. Belum lagi ketiga anaknya Pak Edan Wong yang masih membutuhkan seorang ibu. Itu yang bikin jadi recehnya, Bang Hotman. Terus nih Bang Hotman, tahu nggak Bang Hotman yang bikin recehnya lagi apa? Si Ibu Emi ini kan jelas banget ya, dia tuh fokus ya ingin menyelesaikan masalah ini di pengadilan ya, secara benar ya, secara benar, secara legal ya kan, di pengadilan Singapura. Nah, sedangkan kalau di pihaknya Pak Edan Wong melebar kemana-mana, segala asuransi lah dibawa-bawa ya kan, yang gak ada. Ibu Emi di posisi sedang kalut dan mungkin dia lagi baby blues, mana sempet-sempetnya sih kita ini perempuan mikirin ke arah situ, nggak fokus tuh angka-angka ya, nggak, kayaknya juga nggak bakalan ada juga kali terlintas di otaknya dia, sedangkan dia sendiri juga ngomong dia nggak tahu mengenai asuransi karena semuanya yang finansialnya yang mengurus Pak Edan Wong. Nah, dari sini aja bisa terlihat kalau misalkan memang Pak Edan Wong ini tidak perhitungan ya atau gimana ya sama istrinya, masa untuk urusan asuransi aja istrinya nggak tahu menau, bahkan untuk nama ahli warisnya aja Ibu Eminya sendiri nggak tahu. Emang di situ nggak lucu, nggak aneh ya kan? Jadi kita jangan ngeblender ke kemana-mana segala Bu Emi mabuk-mabukan ya kan, terus segala Bu Emi suka bawa laki-laki, terus atau misalkan Bu Emi itu suka berantem sama anaknya, tidak akur, nggak usah dibawa-bawa ke situ. Kayak Bu Emi aja jelas satu mau menyelesaikan masalahnya secara legal, secara resmi ya kan, di pengadilan Singapura. Ya, nah ditambah satu lagi, dia ingin berkumpul bersama anak-anaknya. Udah itu aja, jangan melebar kemana-mana ya kan. Segala asuransi, segala uang dibawa-bawa, nggak ada hubungannya ya. Di atas uang itu memang bener Bang, bener uang itu berarti banget ya kan. Kita semuanya butuh uang, nggak munafik, saya juga suka uang. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kasih sayang seorang ibu, terutama dari ibu kandung, itu nggak bisa diukur pakai uang, apalagi dengan uang asuransi. Uang itu nggak pernah ada cukupnya Bang ya. Kayak gitu, dipahamin, jangan dilihat dari nilai segi uang dan nominalnya ya. Nggak bisa kasih sayang seorang ibu tuh diukur pakai begituan tuh, nggak bisa.